Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali di majelis ini. Biasa kita mengkaji tafsir di sini, tapi malam ini mungkin kajian kita bicara soal fikih salat, dan tema di malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi. Karena banyak di antara kaum muslimin yang belum paham tentang letak-letak daripada sujud sahwi. Ada sebagian mereka ketika meninggalkan sesuatu dari gerakan atau bacaan sholat bingung apakah harus sujud sahwi atau tidak. Ada sebagian mereka justru nggak peduli, main salam saja dan meninggalkan sujud sahwi. Ada sebagian mereka semua dilakukan sujud sahwi. Tentu ini karena ketidakpahaman sebagian kaum muslimin tentang hukum-hukum seputar sujud sahwi. Makanya pembahasan ini penting untuk dibahas, karena terkait rutinitas kita setiap hari minimal 5 kali sholat dalam sehari. Itu belum sunnah-sunnahnya, baru yang wajibnya saja kan itu. Yang pertama yang kita akan bahas tentang keutamaan sujud dulu. Kemudian bicara soal apa manfaat sujud sahwi. Baru cerita soal seputar hukum-hukum sujud sahwi. Adapun keutamaan sujud sendiri disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 77. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Rabb kalian, dan lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Jadi sujud adalah salah satu bentuk keberuntungan. Dan kita tahu bahwa dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang hamba itu sedang sujud. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Hamba yang paling dekat dengan Allah itu adalah ketika posisi dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di situ. Kemudian juga sujud ini di antara sebab di mana dosa-dosa kita akan digugurkan dan kebaikan akan dicatat dan derajat akan diangkat. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, man sajada lillahi sajdatan kataballahu lahu biha hasan wa qutta anhu biha khati'ah wa rufi'a lahu biha darajah. Barang siapa yang sujud karena Allah, walaupun sekali sujud, maka akan dicatat oleh Allah kebaikan, ataupun dicatat oleh Allah satu kebaikan, dan akan dihapus satu kesalahan, dan akan diangkat satu derajat.
Kemudian juga sujud adalah alamat yang bisa membedakan umat Rasul dengan umat yang lainnya pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma min ummati min ahadin illa ana a'rifuhu yaumal qiyamah. Kata Rasul, tidak ada satupun umat dari umat-umat yang ada pada hari kiamat, aku tahu mana umatku, kata Rasul. Kemudian sahabat bertanya, wa kaifa ta'rifuhu? Bagaimana engkau tahu wahai Rasul itu umatmu, sementara orang yang dibangkitkan pada hari kiamat itu sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati kan? Gimana caranya tahu engkau itu umatnya? Maka Rasul SAW mengatakan, dia mengatakan, karena aku tahu seperti kuda hitam yang begitu banyak, di tengah-tengah itu ada kuda putih. Ini kiasan bahwa Rasul mengkias seperti itu. Kalau ada rombongan kuda hitam, kok ada satu kuda putih, kan nampak itu maksudnya. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna ummati yawma idzin ghurrus sujud muhajjaluna minal wudu. Karena nanti pada umat pada hari kiamat, maka tempat sujudnya akan bercahaya dan semua anggota wudunya juga akan bercahaya. Dari situ Rasul mengenali umatnya pada hari kiamat. Kemudian sujud juga adalah penyebab terbesar kita ini mendapatkan surga. Makanya ketika syaitan melihat orang yang sujud, maka syaitan itu akan menangis. Jadi iblis itu kalau melihat ada orang sujud, maka iblis itu akan menangis. Dan iblis mengatakan, umira bis sujud fasajada falahul jannah. Orang ini Allah perintahkan sujud, dia pula sujud, maka Allah kasih surga. Wa umirtu bis sujud fa asaitu faliyannah. Tapi aku diperintahkan sujud, aku pula enggan sujud, Allah janjikan aku dengan neraka. Berarti di sini sujud itu salah satu jalan menuju surga, karena iblis ini yang ngomong. Kalau ada orang sujud, apa kata iblis? Orang ini ya diperintahkan Allah sujud, sujud pula dia, maka dia dapat surga. Tapi aku dulu waktu disuruh sujud kepada Adam, enggan pula aku sujud, maka Allah sediakan neraka. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga sujud ini akan mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Boleh jadi tidak akan didapat oleh banyak orang kecuali orang-orang yang ahli sujud. Sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ketika dia sering membantu Rasul, kemudian Rasul kan tidak pernah melupakan kebaikan orang, maka Rasul mengatakan kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami yang ketika itu belum balik, anak kecil, ya Rabi'ah, kau sudah baik sekali selalu melayani aku, kata Rasul. Salini masyi, kalau gitu mintalah upah apa yang kau inginkan. Tiba-tiba kemudian Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin menjadi temanmu di surga, wahai Rasul. Kata Rasul, baik. Tetapi kata Nabi, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bantu keinginanmu agar engkau menjadi temanku di surga dengan perbanyak sujud. Dari sini sujud mendapatkan tempat tinggi bersama Nabi, kawan bersama Nabi kan. Dan banyak lagi lah kalau keutamaan sujud itu. Lah di antara sekian banyak sujud, sujud kan macam-macam. Ada sujud sholat, ada sujud tilawah kan gitu ya. Termasuk juga ada sujud sahwi. Ini pembahasan kita. Lah sujud sahwi sendiri, di antara faedahnya adalah dicantumkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalatan aw arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqan thumma yasjud sajdataini qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatu wa in kana shalla tamaman wa in kana shalla tamam akanata targhiman lisyaitan, kanata targhiman lisyaitan, wa in kana shalla tamam
ataupun wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaitan. Nah, begitu hadisnya. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salatnya, ia tidak mengetahui apakah dia salat 3 rakaat kah, 4 rakaat, kan biasa kadang-kadang kita melupakan gitu. Tadi saya 3 rakaat ke 4 rakaat. Ya. Maka hendaklah dia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang ia yakini, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Maka bila dia telah sholat 5 rakaat, genapkanlah sholatnya. Bila ternyata sholatnya telah cukup, maka kedua sujud itu sebagai penghinaan kepada setan. Dari sini kita tahu hikmah sujud sahwi apa? Menghina setan. Ini hikmah kenapa disyariatkan sujud sahwi, dalam rangka menghina setan. Baik, kalau kita sudah tahu hikmahnya, berarti kan penting sekali. Karena setan itu kan musuh kita yang nyata. Kita harus menghinakan mereka. Masyarul muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Banyak sebenarnya riwayat-riwayat tentang masalah sujud sahwi. Kalau kita baca semuanya sampai ada sekitar, yang saya tulis di sini ada 6 atau 7 gitu kan. Mungkin waktunya juga mepet. Kita ringkas sajalah, tidak usah dibaca riwayat-riwayatnya. Nanti terlalu lama. Kita bicara langsung kepada poin tentang hukum sujud sahwi saja. Masyaallah muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Salat itu terdiri dari 3 perkara kan? Ucapan, perbuatan, dan niat. Itu salat. Salat itu cuma ada 3 rangkaian ini saja. Kalau tidak ucapan, perbuatan. Kalau tidak perbuatan, niat. Di salat terangkai dari 3 kata: ucapan, perbuatan, niat. Tetapi juga di sana salat juga terangkai dari 3 perkara juga. Di sana ada rukun, di sana ada wajib, di sana ada sunnah. Ada namanya rukun salat, ada wajib salat, ada sunnah salat, baik sunnah ucapan atau sunnah perbuatan. Di sana ada yang keempat yang disebut dengan syarat, tetapi syarat kan di luar salat. Syarat itu di luar salat. Seperti harus Islam yang salat itu. Kemudian yang kedua berakal. Kemudian harus tamyiz, bisa membedakan. Kemudian juga tidak ada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Kemudian tidak ada najis yang menempel pada badan, pakaian atau tempat sholat gitu ya. Kemudian juga menutup aurat. Kemudian masuknya waktu sholat. Kemudian menghadap kiblat, termasuk juga niat. Itu namanya syarat. Ya, syarat itu dilakukan sebelum sholat. Dan syarat ini menentukan sah dan tidaknya ibadah. Kalau 9 syarat ini ada, berarti sah ibadahnya. Tapi kalau 9 ini tidak ada, atau salah satu dari 9 ini tidak ada, berarti tidak sah ibadahnya. Tapi kita tidak membicarakan syarat, ya, karena syarat ini di luar sholat. Kita bicarakan soal 3 ini: rukun, wajib, sunnah. Kenapa kita harus membicarakan 3 perkara ini? Rukun, wajib, dan sunnah. Nanti ada kaitan dengan sujud sahwi masalahnya. Jadi 3 perkara ini juga masuk dalam pembicaraan sujud sahwi. Yang pertama, adapun rukun salat itu kan berdasarkan kebanyakan para ulama mengatakan ada 14. Jadi rukun salat itu ada 14. Dan harusnya orang yang salat paham dan harus hafal kan rukun salat itu, supaya nanti bisa dibedakan mana rukun, mana wajib. Karena begini ya, kenapa kita harus tahu rukun-rukun salat? Karena rukun salat ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau orang meninggalkan rukun, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Itulah kenapa kita harus tahu rukun. Karena kalau orang sampai meninggalkan rukun salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Dan rukun itu tidak bisa gugur dengan lupa, dengan
tidak sengaja ataupun dengan sengaja atau dengan kejahilan, tidak bisa gugur. Orang meninggalkan rukun itu tidak bisa gugur karena lupa. Pamannya antum sholat tidak baca Fatihah, kemudian antum salam, ana ingatkan, antum nggak baca Fatihah tadi, lupa. Nah, nggak apa-apa lah, tadi kan lupa. Oh, tidak bisa, ulangi sholatnya karena tidak bisa gugur dengan lupa. Meninggalkan rukun tidak bisa gugur dengan lupa. Ataupun karena ketidaktahuan, antum tadi sholatku nggak ada rukunnya, ana tidak tahu hukumnya, nggak apa-apa lah. Tidak bisa, ulangi sholatnya. Dia tidak bisa gugur dengan lupa ataupun karena jahil, ataupun ketidaksengajaan, ataupun karena sengaja. Meninggalkan rukun itu batal, nggak ada cerita. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi juga. Ya, makanya kenapa saya katakan harus paham rukun ini. Sebab takut diantara kita yang meninggalkan rukun karena mungkin dia lupa, ataupun ketidaksengajaan, atau karena kejahilan, atau karena disengaja, dia tidak tahu hukumnya, bahwa itu membatalkan sholat dan harus mengulang sholat, kan begitu. Itulah pentingnya mengenal rukun. Dan yang terkait dengan hukum sujud sahwi ini lah, rukun ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Batal, selesai, diulang. Jadi kalau seandainya meninggalkan rukun secara sengaja, sudah nggak ada cerita, batal sholatnya, ulang. Tapi kalau seandainya meninggalkannya karena lupa, meninggalkan rukun karena lupa, pun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tetapi dia harus mendatangkan rukun yang ditinggalkannya, terus mengganti itu. Pamannya dia itu meninggalkan sujud, harus diganti sujudnya. Baru kemudian setelah itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya sekedar untuk menghina setan saja. Nah, ini kenapa harus paham 14 rukun ini. Pertama, al-qiyam, berdiri. Berdiri dalam salat wajib itu rukun, tidak boleh tinggalkan. Kalau sanggup berdiri, tidak berdiri, batal salatnya. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan ngangkat tangan, tapi ucapan Allahu Akbar. Bukan begini. Ini bukan takbiratul ihram ngangkat tangan. Ini sunnah. Walaupun antum nggak ngangkat pun sah salatnya. Tapi ucapan Allahu Akbar jangan ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, bacaan qiraatul Quran, bacaan qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Terus orang kalau nggak baca Fatihah dalam sholat, tidak sah sholatnya. Lupa Ustaz, tidak sah sholatnya. Mau lupa mau nggak, tetap nggak tahu, tetap batal sholatnya kalau nggak dibaca. Ya. Kemudian yang keempat, ruku. Kemudian yang kelima, bangkit daripada ruku. Kemudian yang keenam, sujud dengan 7 anggota sujud. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dahi dan hidung harus nempel di bumi. Kalau sujud kakinya ke atas, nggak sah sujud, harus nempel semuanya, karena itu rukun. Kemudian bangkit dari sujud, yang nomor 7. Yang nomor 8, kemudian duduk di antara 2 sujud, itu rukun. Kemudian tumakninah pada semua rukun. Maksud tumakninah jangan tergesa-gesa, ya, alon-alon bahasanya. Kemudian yang nomor 10, tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal bukan rukun, dia wajib. Kemudian yang nomor 11, al-julus li tasyahudil akhir. Duduk ketika tasyahud akhir. Kalau yang apa bedanya tasyahud akhir dengan duduk tasyahud akhir? Kalau tasyahud akhir itu bacaan dari at-tahiyat sampai syahadat, itu namanya tasyahud. Ya, kalau disebut tasyahud artinya bacaan dari at-tahiyat sampai syahadat, itu tasyahud. Kalau disebut tasyahud akhir maksudnya membaca tahiyat dengan syahadat, baca kemudian sholawat, kan gitu ya. Tapi kalau duduk, ya duduknya tuh dua-duanya rukun, baik baca at-tahiyat sampai syahadatnya atau duduknya sendiri adalah rukun. Yang nomor 10. Nomor 11, nomor 12, as-salatu ala nabi, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, salat Ibrahimiyah dalam tasyahud akhir, ya, bukan dalam tasyahud awal, tasyahud akhir itu rukun. Kemudian tartib, harus tartib salat itu, mulai dari takbiratul ihram,
kemudian berdiri baca Fatihah dan begitu seterusnya. Jangan takbiratul ihram langsung sujud bangkit lagi. Itu tidak tertib namanya. Tertib itu rukun, termasuk 2 salam ketika selesai sholat. 2 salam itu bukan nengokan wajah. Maksudnya salam itu ucapan assalamualaikum. Walaupun antum nggak gini-gini pun sah-sah saja. Antum diam saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah, nggak apa-apa. Karena nengok ke kiri kanan ini sunnah hukumnya. Maksudnya gitu ya. Itu yang rukun. Lah antum harus tahu nih. Ini 14 rukun. Ini 14 rukun kalau ditinggalkan secara sengaja batal sholat. Dan tidak bisa gugur karena lupa. Lupa saya tidak bisa meninggalkan rukun karena lupa, tetap batal. Tidak tahu Ustaz, tetap batal. Tidak sengaja Ustaz, tetap batal. Nah gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau dalam posisi sholat kemudian dia meninggalkan rukun, maka dia harus mendatangkan rukun yang ditinggalkannya baru sujud sahwi. Sujud sahwi itu bukan untuk mengganti rukunnya, tapi untuk menghina setannya. Karena mungkin setan datang melupakan kita, akhirnya lupa rukun gitu maksudnya. Sampai di sini paham? Baik. Ini kalau cerita rukun. Adapun wajib ini ada 8. Ini yang terkait dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, kalau wajib bisa diganti dengan sujud sahwi. Tanpa harus mendatangkan yang ditinggalkan. Contoh, antum lupa tidak tasawuf awal, langsung bangkit ke rakaat ketiga. Setelah rakaat ketiga, harusnya saya tadi duduk tadi tasawuf awal kan? Nah, maka karena antum meninggalkan tasawuf awal itu punya wajib, dan wajib itu tidak harus mendatangkan kalau ditinggalkan, cukup sujud sahwi. Berarti dari 3 hukum, rukun, wajib, sunnah, yang terkait sujud sahwi itu yang wajib ya, yang wajib ya. Mana-mana antum meninggalkan wajib, tidak perlu datangkan lagi yang ditinggalkan, cukup ganti dengan sujud sahwi saja. Karena yang wajib inilah pembahasan kita sebenarnya. Kapan itu? Dan itu ada di 8 tempat. Pertama ya, semua takbir selain takbiratul ihram. Maksudnya ucapan takbir gitu ya. Allahu Akbar. Ketika meruku Allahu Akbar. Bangkit dari ruku Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Ketika kemudian antum lupa baca takbir langsung main sujud saja. Dari berdiri main sujud saja. Subhanallah. Tadi Anda belum takbir, belum ucapan Allahu Akbar itu maksudnya kan. Enggak usah didatangkan, terakhir saja nanti sujud sahwi. Yang kedua, ucapan subhana rabbiyal azim dalam ruku. Antum ruku Allahu Akbar, entah ngelamun apa, enggak kebaca pula subhana rabbiyal a'la. Langsung kemudian i'tidal. Oh iya, ana belum tadi baca subhana rabbiyal a'la. Ya. Enggak usah didatangkan lagi. Terakhir sholat sujud sahwi. Ya. Kemudian yang ketiga, lupa membaca sami Allahu liman hamidah. Sujud sahwi. Kemudian lupa membaca Rabbana walakal hamd. Sujud sahwi. Kemudian lupa membaca Subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Ini yang kelima. Sujud sahwi. Kemudian antum lupa membaca Rabbighfirli, bacaan di antara 2 sujud. Lupa, oh ya tadi saya nggak baca, sujud sahwi. Kemudian antum lupa tasawuf awal, tadi langsung bangkit ke rakaat ketiga, tinggal sujud sahwi saja. Atau antum lupa duduk di tasawuf awal. Maksudnya tasawuf awal itu bacaan dari tahiyat sampai syahadat. Antum lupa nggak baca, sujud sahwi. Atau antum lupa duduk tadi, langsung bangkit, sujud sahwi. Ini 8 perkara antum kalau lupa sujud sahwi. Kalau enggak kalau antum enggak melakukannya, berarti harus sujud sahwi. 1, takbir selain takbiratul ihram. Yang kedua, ucapan subhana rabbiyal azim dalam ruku. Yang ketiga, ucapan sami Allahu liman hamidah bangkit dari ruku. Kemudian ucapan Rabbana walakal hamd setelah bangkit dari ruku ketika i'tidal. Kemudian ucapan subhana rabbiyal a'la ketika sujud.
Kemudian yang keenam ucapan Rabbighfirli, ucapan di antara dua sujud. Kemudian tasyahud awal ucapan at-tahiyatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang nomor 8 duduk, lupa duduk ketika tasyahud awal. Ini 8 perkara kalau sampai kita tinggalkan tidak harus mendatangkan, tetapi cukup diganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau ditinggalkan secara sengaja, tetap sujud sahwi. Apa namanya? Tetap batal sholatnya. Kewajiban itu kalau ditinggalkan sengaja, antum tidak baca subhan rabbiyal a'la, batal sholat. Sengaja antum tidak membaca subhan rabbiyal azim, batal sholatnya. Sengaja antum meninggalkan at-tahiyatulillah, batal sholatnya. Sengaja antum tidak membaca rabbana walakal, batal sholatnya. Ingat ya, kewajiban ini kalau sengaja ditinggalkan batal sholatnya. Tapi kalau lupa ditinggalkan ganti sujud sahwi. Paham ya? Kalau rukun sengaja ditinggalkan batal sholatnya. Kalau lupa tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Gak bisa. Harus mendatangkan rukun yang ditinggalkannya baru sujud sahwi. Paham sampai di sini rinciannya? Baik. Ini saya mempermudah saja biar antum paham, sistematis saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah, ini kan yang wajib nih. Kita sekarang pembahasannya ke yang sunnah. Sunnah ini ikhwatu fiddin lebih banyak dibandingkan rukun dan wajib. Karena sunnah terbagi dua dalam sholat itu. Ada namanya sunnah kauliyah, sunnah ucapan. Ada namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Seperti apa sunnah ucapan? Pertama, baca Quran. Setelah baca Fatihah kan ada baca Quran itu. Taqulhu, tatabat, itu sunnah. Kalaupun tidak dibaca enggak masalah. Kalau dibaca dapat pahala lah kan gitu. Maksudnya kalau tidak dibaca sah sholatnya. Tapi kalau dibaca lebih sempurna lagi sholatnya. Kemudian yang kedua, doa. Tambahan doa dalam tasbih ketika ruku. Yang wajibkan satu kali saja, subhana rabbiyal azim, itu wajib. Tapi kalau nambah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal, tambahan kedua, ketiga, keempat itulah sunnah hukumnya. Kemudian yang ketiga ucapan rabbana walakal hamdil us-samawati yang panjang itu, panjang kali, yang biasa Rasul kadang ucapkan, itu sunnah saja. Yang wajib itu cukup subhana rabbana walakal hamd itu saja. Kalau ada tambahan lafadznya dua-dua yang lain berarti sunnah. Kemudian juga tasbih dalam sujud subhan rabbil a'la ditambah 2-3 kali, itu tambahan, itu sunnah. Kemudian doa setelah 2 tasyahud, tasyahud akhir kan ada doa perlindungan dari 4 perkara, atau doa sesuka kita sebelum salam, itu sunnah saja. Atau doa ketika sujud itu sunnah. Maksudnya setelah membaca subhan rabbiyal a'la kita berdoa, itu sunnah. Ya, tidak masuk rukun, tidak masuk wajib. Ya. Termasuk juga zikir doa setelah salam, itu semua sunnah. Yang nggak ada kaitan dengan rukun dengan wajib. Ini kalau bicara soal sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah. Seperti umpamanya mengisyaratkan ketika tasyahud. Kan kita telunjuk mengisyaratkan ini. Nah, isyarat tunjuk ini sunnah saja. Seandainya antum gini pun sah sholatnya, kan sunnah ini. Ya, tapi rukun sunnah jangan ditinggalkan. Atau umpamanya duduk setelah sujud yang kedua, duduk setelah sujud yang kedua, mau bangkit ke atas itu kan, duduk istirahat kan, nah naik lagi, itu sunnah. Seandainya antum dari sujud langsung ke atas pun ada masalah. Ya sunnah saja, ya kan. Kemudian juga an-nuzul ila sujud alal yadaini qabla rukbataini. Ketika antum merobohkan dari atas hendak sujud, kemudian tangan dulu sebelum lutut. Sunnah saja. Mau lutut dulu boleh, mau tangan dulu boleh, tidak ada masalah. Ya. Kemudian meletakkan tangan di sini. Sunnah. Atau iltifat, assalamualaikum, maksudnya gerakan kepalanya ini sunnah saja. Yang penting assalamualaikumnya itu yang rukun. Ya, tapi kalau gerakan begini, seandainya antum assalamualaikum, sah. Tapi kan menyelisih sunnah gitu maksudnya. Tapi kan yang penting antum ucapkan salamnya itu rukunnya aja yang penting. Ya.
Itulah sebenarnya kalau kita tahu mana sunnah, mana wajib, jadi kita bisa mana yang harus diseriusi ketika sholat. Jangan orang dalam sunnah serius kali. Ini tangan dulu tuh, lutut dulu. Ini aja dipikirin. Ketika bagian di rukun-rukunnya yang harusnya tumakninah di situ malah tidak tahu. Coba kan, baca Fatihah asal-asalan ketika surat baguslah. Fatihah itu yang harus diperbaiki, surat itu sunnah saja. Nah, itulah kenapa pentingnya tahu rukun, tahu wajib, tahu sunnah itu, supaya mana yang antum harus perhatikan duluan di situ. Termasuk juga dalam sujud sahwi ini. Jadi kita tahu mana yang bisa ditempel dengan sujud sahwi, mana yang tidak bisa ditempel kan. Oh, kalau rukun, meninggalkan rukun tidak bisa ditempel. Datangkan rukun itu baru sujud sahwi. Oh, ini wajib, tidak perlu datangkan, cukup sujud sahwi saja, gitu ya. Ini sunnah. Kalau sunnah ya sesuai sunnahnya. Kalau memang kata Syekh Utsaimin, kalau sunnah-sunnah yang biasa dilakukan, kalau sujud sahwi ya nggak apa-apa, sunnah saja. Kalaupun tidak, nggak ada masalah. Itu maksudnya ya. Jadi ini globalnya hukum sujud sahwi sebenarnya seperti itu. Lah sujud sahwi juga itu sebabnya karena 3. Kenapa sampai disyariatkan sahwi? Sebabnya karena 3. Pertama karena ada tambahan dalam sholat. Yang kedua ada pengurangan dalam sholat. Yang ketiga karena ragu-ragu. Jadi sujud sahwi itu disyariatkan gara-gara 3 perkara ini. Antum nambah, antum ngurang, antum ragu. Disyariatkanlah sujud sahwi. Pertama nambah. Antum sholat zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Kemudian antum bangkit ke rakaat ke-5. Baru ingat, mak banyak kali rakaatnya nih. Gimana nih? Berarti kan lupa kan? Jangan diteruskan. Antum balik lagi ke posisi. Paham ya? Kalau antum mamanya ini antum rakaat ke-4 nih, udah sholat zuhur. Bangkit ke rakaat ke-5, antum ingat. Udah baca Fatihah lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Berhenti, balik lagi. Kenapa? Karena antum ingat. Karena kalau antum ingat berarti kan sudah selesai rukunnya tuh. Nggak ada lagi rukun berikutnya, berdiri itu. Maka antum harus balik. Walaupun sudah baca Fatihah, walaupun sudah baca surah, hentikan kalau ingatnya di situ. Balik lagi ke posisi. Termasuk juga kata para ulama, kalau seandainya antum bermakmum ya, kepada imam sudah 4 rakaat sholat zuhur atau asar. Kemudian tiba-tiba imam bangkit ke rakaat ke-5. Dituruti? Jangan dituruti. Karena sudah tidak ada rukun lagi. Tapi cukup antum ingatkan saja. Subhanallah. Ustaz dia nggak dengar tuh. Budek nih. Tetap aja dia. Biarkan. Kalau dia seandainya tidak merespon ucapan kita, tetap kita posisi tasyahud akhir. Biarkan dia gerakan sendiri sampai selesai. Kemudian dia tasyahud akhir, baru kita ikut salam dengan dia. Paham ya? Ini kalau penambahan. Kalau penambahan dengan yakin bahwa kita ini 4 rakaat, yakin kan? Kita kan yakin. Imam yang nggak yakin, jangan ikut yang nggak yakin. Kan kita yakin 4 rakaat kan? Imam nggak yakin, ragu-ragu. Makanya kita kasih tahu. Oh dia masih terus saja, terserah dia lah. Cuman kita nunggu saja. Karep mula kan itu mau nambah serekat terserah lah kan. Sampai di tasyahud akhir baru bersalam. Paham ya? Ya. Beda dengan yang pengurangan. Kalau pengurangan beda. Umpamanya antum di tasyahud awal. Tasyahud awal. Ya. Kemudian antum bangkit ke rakaat yang ke-3. Kata tasyahud awal berarti ketika bangkit kan masuk ke rakaat ke-3. Ulama mengatakan kalau punggung ini belum lurus, belum tegak nih, maka antum wajib balik. Umpamanya baru mau tegak, mau tegak. Oh ingat, cepat dulu lagi. Ya, nggak boleh dilanjutkan. Kemudian tapi kalau posisinya sudah tegak i'tidal, nggak boleh balik. Kenapa? Karena berdiri itu rukun. Tidak bisa balik dikalahkan dengan yang wajib. Tasyahud itu wajib. Kalau sudah berdiri berarti ke rukun. Rukun tidak bisa dikalahkan dengan wajib. Berarti caranya teruskan sholatnya. Nanti tawa sujud sahwi.
Tapi kalau masih belum i'tidal betul-betul baru gini, ingat, balik lagi. Kenapa? Karena belum dapat rukun berdiri. Karena berdiri dalam sholat wajib kan rukun tadi saya katakan kan. Ya. Nah, itu kalau pengurangan begitu caranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau sholat jamaah? Sholat jamaah, umpamanya imam ngurangi sholat. Sholat maghrib buat takut main salam aja disangka tasawuf akhir gitu. Padahal baru tasawuf pertama kan, mungkin dia lupa, mungkin utang imam nih. Tapi makmum sepakat itu baru tasawuf awal, harusnya satu rakaat lagi kan. Imam main salam aja, assalamualaikum. Gimana makmum? Ya. Makmum sudah tasbih padahal ketika ini assalamualaikum, subhanallah, subhanallah, ngeyel aja salam. Maka dalam mazhab Malik, ini khusus mazhab Malik, boleh kita ngomong untuk maslahat sholat. Boleh kita ngomong, Pak Imam kurang satu rakaat, boleh. Karena diingatkan dengan tasbih, tak ngerekan masalahnya. Subhanallah, kok masih juga. Maka dalam mazhab Malik boleh seperti itu. Pak Imam kamu baru 2 rakaat, tambah lagi 1 rakaat. Dalam mazhab Malik boleh. Karena dalam mazhab Malik itu al-kalam li maslahatis salat yajuz. Ucapan untuk kemaslahatan salat itu boleh. Sebab kalau nggak diingatkan begitu, dia pikir dia aja benar tuh. Itu maksudnya. Walaupun kita tidak syak, ada lagi khilaf ulama apakah harus bahasa Arab gitu ya. Makmunya tak pandai bahasa Arab, ya dalam pakai bahasa Jawa aja atau bahasa Melayu kan yang hidup di sini. Wallahu a'lam. Adapun ragu-ragu ini, kadang-kadang kita ini ragu-ragu. Ragu-ragu ini kan ada macam-macamnya. Pertama ragu-ragu antara nambah dan kurang. Tadi saya 2 rakaat ke 3 rakaat. Tapi antum lebih ke yang sedikit. Lebih ke yang sedikit. Kayaknya baru 2 rakaat nih. Berarti kalau antum 60% ke yang sedikit, 40% ke yang banyak, berarti tetapkan yang sedikit tambah yang kurang. Ini satu. Kemudian yang kedua, kalau ragu-ragunya mutasawiyan, kata para ulama, ya syakka an yatarajjah fihi ahadut tarafaini fayamalu birrajih wa yabna alaihi wa yasjud ba'da salam. Tapi kalau umpamanya dia susah untuk membedakan 50% nih ya. Ini saya 3 rakaat ke 4 rakaat. 50% kan bingung kan masalahnya kan. Kalau tadi kan 60% kurang berarti tinggal nambah. Kalau 50% lebih berarti enggak usah nambah. Ini pula tengah-tengah. Nah, maka kata para ulama dikembalikan hukum asalnya. Hukum asalnya ya ke yang sedikit berarti nambah baru dilakukan sujud sahwi. Bisa dipahami ya? Nah, ini kalau ragu-ragu berarti sebab sujud sahwi itu 1 karena penambahan, 2 karena pengurangan, 3 karena ragu-ragu. Baik. Sekarang masalahnya sujud sahwi itu dilakukan kapan? Setelah salam atau sebelum salam? Terjadi silang pendapat banyak di antara ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sujud sahwi itu mutlak sebelum salam, baik mau nambah, baik mau ngurang, baik ragu-ragu, semua dilakukan sebelum salam. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah pula terbalik, dilakukan setelah salam, mau nambah, mau ngurang, mau ragu-ragu setelah salam. Itu Hanafi. Imam Malik pula tengah-tengah. Kalau Imam Malik tengah-tengah, kalau ngurang sujudnya sebelum salam, kalau nambah sujudnya setelah salam. Itu Imam Malik. Kalau Imam Ahmad atau mazhab Hambali kurang lebih dengan Imam Malik. Kurang lebih dengan Imam Malik, maksudnya sama. Kalau pengurangan sujudnya sebelum salam, kalau penambahan sujudnya setelah salam. Tapi Hanabila tidak mengharuskan seperti itu, tetapi mukhayyar, boleh dua-duanya. Jadi mazhab Hambali perbedaan dengan Maliki itu, kalau Maliki kan
kurang sebelum salam, nambah setelah salam, saklek. Ya. Tapi kalau mazhab Hambali memang sama pendapatnya, kurang sebelum salam, nambah sujudnya setelah salam. Tapi di ujung pendapatnya boleh dua-duanya, gitu ya. Baik mau dilakukan sebelum ketika nambah atau ngurang setelah salam, bolehlah dua-duanya, nggak terlalu neken, nah, gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kalau kita melihat 4 mazhab, saya ulangi, Syafi'i sebelum salam sujudnya, Hanafi setelah salam, Maliki dirinci kalau ngurangi sebelum salam, kalau nambah setelah salam. Hambali kurang lebih dengan Maliki, kalau ngurang sujud sebelum salam, nambah setelah salam, tetapi di ujungnya boleh dua-duanya, agak keringanan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau saya pribadi, ya saya cenderung kepada pendapat Hanabilah, kan itu ya. Tetapi kita harus memahami beberapa perkara tentang masalah ini. Pertama, jika terdapat kekurangan pada sholat, seperti umpamanya kekurangan tasyahud awal, main bangkit aja, berarti dia asalnya butuh nambah, tapi karena dia meninggalkan yang wajib tasyahud awal, berarti kan di sini ketika ditinggalkan tasyahud awal jatuhnya apa? Pengurangan kan? Karena dia kurang tidak tasyahud awal kan? Berarti sebelum salam, sebelum kita assalamualaikum, assalamualaikum, sujud sahwi, ya, baru setelah sahwi baru salam, karena dia meninggalkan tasyahud awal. Ini namanya pengurangan. Ya. Kemudian yang kedua, jika terdapat kelebihan, umpamanya antum menambah 1 rakaat, maghrib 3 rakaat, udah nambah 4 rakaat, baru ingat, wah untuk kelebihan saya, berarti salam dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian sujud sahwi 2 kali sujud. Setelah 2 kali sujud baru salam lagi, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini jumhur, pendapat jumhur. Tapi pendapat Hanafiyah, pendapat mazhab Hanafi, dia harus tasyahud 2 kali. Jadi umpamanya dia nambahkan, kemudian dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian sujud sahwi 2 sujud. Setelah sujud sahwi 2 sujud, baca lagi tahiyat. Jadi tasyahudnya 2 kali bacaannya, sampai selesai baru salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kata para ulama, dalil yang dipakai oleh mazhab Ahnaf itu hadisnya lemah, sehingga pendapat yang betul tidak perlu mengulang tasyahud. Habis salam sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Itu kaifiyah sujud setelah salam kalau terjadi penambahan, ya kan? Dan bacaan sujud sahwi sendiri, memang ada bacaan-bacaan yang dijelaskan para ulama, seperti membaca subhana man la yanamu wa la yasfu, tetapi setelah diteliti riwayatnya, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak terdapat satu riwayat yang memerintahkan membaca subhana man la yanam wa la yasfu, Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Tetapi kembalikanlah bacaan sujud sahwi itu sama dengan bacaan sujud biasa. Antum cukup membaca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli, ya kayak 2 sujud lah. Nah, karena riwayat-riwayat tentang bacaan khusus dalam sujud sahwi itu semua lemah. Jadi dikembalikan kepada bacaan sujud yang sudah ma'ruf, ya, baik subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu bacaan sujud sahwi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, sujud sahwi sendiri, kalau seandainya antum lupanya setelah sholat nih, udah setengah jam baru antum ingat gitu, lupa dong gimana ini, udah setengah jam, udah sampai rumah pun antum ingat itu, dari masjid udah makan dan minum ingat antum lupa tuh, tadi saya tasyahud awal tak ya, udah setengah jam, macam mana ini kan gitu.
Sebagian ulama mengkhilaf, ada yang mengatakan tetap dia harus sujud sahwi. Ya, sujud sahwi di rumah lah. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak, karena sudah terlampau jauh jaraknya, sudah keluar waktu, jadi tidak perlu sujud sahwi. Ataupun kalau dia hadas kentut gitu ya, maka tidak harus sujud sahwi. Walaupun ada yang mengatakan kalau kentut tetap dia harus wudhu sujud sahwi lagi katanya. Tapi ini pendapat yang jauh, Allahu a'lam. Ya, sehingga intinya bahwa ada yang berpendapat kalau sudah 1 jam atau setengah jam boleh sujud sahwi, dan ada yang mengatakan tidak perlu sujud sahwi gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara singkat sajalah karena juga waktu juga, dan pembahasan sahwi ini memang menarik sebenarnya, banyak persoalan-persoalan. Tapi kalau saya globalkan, berarti sujud sahwi itu yang paling dominan ketika meninggalkan wajib atau ketika lupa mengerjakan rukun, tetapi setelah mendatangkan rukun yang ditinggalkannya kemudian sujud sahwi. Memang sebagian ulama fikih mengatakan ada perbedaan antara Hanabilah dengan jumhur. Yang saya jelaskan ini pendapat mazhab Hambali, bahwa setiap yang meninggalkan, yang kalau ditinggalkan secara sengaja itu batal sholatnya, maka ada sujud sahwi di situ. Kaidahnya begini, setiap perkara dalam sholat kalau ditinggalkan secara sengaja batal sholatnya, berarti di situ aja ada sujud sahwi. Berarti apa? Yang ditinggalkan sengaja batal sholatnya berarti 2, rukun dan wajib. Meninggalkan rukun secara sengaja batal sholat, meninggalkan wajib secara sengaja batal sholatnya. Kalau meninggalkan rukun karena lupa tidak batal sholatnya, tapi mendatangkan, mengulang yang sudah ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkannya wajib, berarti tidak perlu mengulang, tetapi cukup sujud sahwi. Ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu pokoknya kalau antum meninggalkan 8 wajib yang diwajibkan dalam sholat itu, berarti setiap 1 sampai 8 antum tinggalkan karena lupa, antum sujud sahwi. Ini pendapat Hambali. Tapi pendapat jumhur tidak. Pendapat jumhur itu mengatakan kalau meninggalkan wajib tidak perlu sujud sahwi. Tetapi jumhur mengatakan yang harus melakukan sujud sahwi itu hanya di tasyahud awal saja, karena ada hadisnya masalahnya. Jadi kalau menurut jumhur nih, kalau antum lupa membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim, menurut mazhab Hambali kan itu wajib tuh. Berarti kata jumhur tidak harus sujud sahwi. Dari 8 perkara tadi yang merupakan kewajiban sholat, menurut jumhur yang ada sujud sahwinya cuma 1, ketika meninggalkan tasawuf awal saja. Tapi kalau menurut mazhab Hambali semuanya harus sujud sahwi kalau meninggalkan wajib. Itu perbedaannya di situ saja. Ya. Tapi kalau sunnah boleh sujud sahwi, boleh juga tidak. Namanya sunnah. Nah, itu saja global dari penjelasan seputar sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.